Perkenalkan, nama saya Nabila Fajria dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas soal nomor 5A. Jadi pada soal nomor 5 ini, soalnya itu jumlah partikel alfa yang dipancarkan oleh sampel radioaktif dalam suatu interval waktu. Jadi untuk 5A ini kita harus memberikan ruang sampel untuk eksperimen ini. Jadi karena pada eksperimen ini kita itu akan menghitung jumlah partikel yang dipancarkan oleh sampel radioaktif dalam suatu interval waktu ini, maka jumlah partikel yang dipancarkan ini merupakan bilangan bulat non-negatif. Jadi ruang sampelnya ialah itu ada 0, 1, 2, 3, dan sampai seterusnya. Jadi kalau misalnya 0 itu berarti tidak ada sama sekali partikel yang dipancarkan. Kalau 1 berarti ada satu partikel yang dipancarkan, dan seterusnya. Baik, perkenalkan nama saya Safira Nulsani. Di sini saya akan menjelaskan nomor 5 bagian B. Untuk soalnya, waktu yang berlalu diukur hingga partikel alfa pertama dipancarkan. Berikan ruang sampel untuk eksperimen ini. Untuk jawabannya, karena pada eksperimen ini kita mengukur waktu yang berlalu hingga partikel pertama dipancarkan, maka ruang sampelnya adalah himpunan nilai waktu positif. Yang berarti ruang sampel S, T elemen dari R, T lebih dari sama dengan 0. Contohnya bisa seperti setengah dan juga 3/4. Sekian dari kami, Nabila dan Safira, untuk menjelaskan nomor 5. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aurelia Iva dengan nomor HP 50022310005. Saya bagian dari kelompok 3 akan menjelaskan soal nomor 10. Perhatikan latihan 3. Misalkan untuk kelompok ras tertentu, keempat kelompok darah tersebut memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul. Hitunglah probabilitas bahwa pendonor kedua dapat menerima darah dari pendonor pertama. B. Hitunglah probabilitas bahwa setiap pendonor dapat menerima darah dari pendonor lainnya. C. Hitunglah probabilitas bahwa tidak ada yang dapat menerima darah dari pendonor lainnya. Diketahui dari soal nomor 3, yaitu diberikan 4 golongan darah O, A, B, AB, dan setiap golongan darah memiliki peluang yang sama, yaitu peluang O, peluang A, peluang B, peluang AB sama dengan 1/4. Diketahui aturan donor darah. O dapat mendonorkan darah ke golongan manapun, A dapat mendonorkan darah ke golongan A dan golongan AB, B dapat mendonorkan darah ke golongan B dan golongan AB, dan golongan darah AB dapat mendonorkan darah ke golongan AB saja. Pertanyaan pertama, hitung probabilitas bahwa pendonor kedua dapat menerima darah dari pendonor pertama. Dapat kita tentukan dulu, jika pendonor pertama adalah tipe O tersebut dapat mendonorkan darah ke O, A, B, dan AB, maka setiap peluangnya ditambahkan sehingga 1 dengan 1. Lalu jika pendonor pertama adalah tipe A, maka probabilitasnya adalah kepada peluang mendonorkan darah ke A dan peluang mendonorkan darah ke AB, yaitu 1/4 ditambah 1/4 sehingga peluangnya adalah 1/2. Jika pendonor pertama adalah tipe B, maka probabilitasnya adalah peluang mendonorkan ke B dan mendonorkan ke AB, yaitu peluangnya adalah 1/2. Jika pendonor pertama adalah tipe AB, maka peluangnya hanyalah 1/4. Hingga dimisalkan S adalah pendonor kedua menerima darah dari pendonor pertama, maka PS adalah pendonor pertama tipe O dikalikan pendonor kedua ditambah pendonor pertama tipe A dikalikan pendonor kedua, pendonor pertama tipe B dikalikan pendonor kedua, dan tambah pendonor pertama tipe AB dikalikan pendonor kedua, sehingga didapatkan hasil yaitu 9/16. Pertanyaan kedua yaitu hitung probabilitas bahwa masing-masing pendonor dapat menerima darah satu sama lain. Dari penyelesaian yang sudah saya tulis, yang dimaksudkan dari soal tersebut adalah golongan darah yang saling mendonorkan, sehingga dapat kita ketahui bahwa yang dapat saling mendonorkan darah adalah O ke O, A ke A, B ke B, AB ke AB, sehingga peluang O ke O ditambah A ke A, B ke B, dan AB ke AB yaitu 1/4.
Lalu yang C yaitu hitung probabilitas bahwa tidak ada yang bisa menerima darah dari yang lain. Maksud dari soal tersebut adalah golongan darah yang tidak dapat saling mendonorkan, seperti A ke B, B ke A ke O, B ke O, AB ke A, AB ke B, dan AB ke O. Sehingga untuk dua kemungkinan, di setiap kemungkinan adalah AB dan BA, sehingga 2 dikali 1 per 16 yaitu 2 per 16, dan AO dan BO terjadi dua kemungkinan, dikalikan 1 per 16 jadi 2 per 16. Lalu AB ke A, AB ke B, dan AB ke O, sehingga terjadi 3 kemungkinan, dikalikan 1 per 16 hingga totalnya peluangnya adalah 7 per 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Wanda Gusina dan NRP 500223106. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 16, yang dimana dalam soal tersebut diminta untuk membuktikan teorema 1.4.4. Yang pertama kita akan menggunakan sifat asosiatif dari operasi union. Karena operasi union ini bersifat asosiatif, maka kita dapat melakukan perhitungan dengan menerapkan rumus probabilitas untuk dua kejadian terlebih dahulu. Kita akan menerapkan rumus probabilitas untuk dua kejadian yang dapat dituliskan seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan probabilitas union untuk A gabungan B dari rumus probabilitas union untuk dua kejadian, sehingga kita dapat menuliskan seperti ini. Kita substitusikan ke dalam persamaan sebelumnya. Kemudian kita akan menggunakan sifat distribusi irisan terhadap union, maka berlaku juga dalam probabilitas yang dapat kita tuliskan seperti halnya ini. Kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan sebelumnya. Kita gantikan nilai ini pada persamaan yang kita dapatkan sebelumnya. Setelah kita substitusikan, kita akan sederhanakan persamaannya, dan untuk hasil akhirnya seperti ini. Maka terbukti bahwa teorema .1.4.4 ini terbukti dalam soal tersebut. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andrian Vigenitian dengan NRP 50022311030 dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal nomor 23. Nah, di soal nomor 23 ini diketahui ada dua TV, yakni TV berwarna dan TV hitam putih. Nah, untuk A sendiri merupakan kejadian TV berwarna menyala, dan B adalah kejadian TV hitam putih menyala. Nah, diketahui juga peluang A adalah 0,4, peluang B adalah 0,3, peluang A gabungan B adalah 0,5. Di sini saya juga menyediakan rumus, ada 6 rumus yang telah dicatatkan Pak Fahim. Nah, yang nantinya akan berguna saat kita menjawab keempat soal yang akan ditanyakan nantinya. Begitu. Untuk pertanyaan nomor A, peluang kedua TV menyala. Di sini saya menggunakan diagram Venn untuk mempermudah pengerjaan juga. Nah, untuk peluang kedua TV menyala berada di kuning-kuning ini, yakni A irisan B. Jadi peluang A irisan B. Peluang A irisan B kita menggunakan rumus keempat. Nah, di sini peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B minus peluang A irisan B. Sehingga untuk peluang A irisan B adalah peluang A ditambah peluang B minus peluang A gabungan B. Peluang A 0,4, peluang B 0,3, dan peluang A gabungan B 0,5. Sehingga 0,4 ditambah 0,3 min 0,5 adalah 0,2. Sehingga untuk pertanyaan A, peluang kedua TV menyala adalah 0,2. Kita lanjut untuk pertanyaan B, peluang TV berwarna menyala dan TV hitam putih mati. Nah, untuk peluang TV berwarna menyala dan TV hitam putih mati menunjukkan diagram Venn seperti ini. Sehingga A irisan B komplement, peluang A irisan B komplement ini kita menggunakan rumus kelima. Ini. Yakni peluang A minus peluang A irisan B. Peluang A 0,4, peluang A irisan B kita udah
temuin di soal A tadi 0,4 min 0,2 adalah 0,2. Sehingga peluang TV berwarna menyala dan TV hitam putih mati adalah 0,2. Nah, lanjut untuk pertanyaan yang C. Tepat satu TV menyala. Tepat satu TV yang menyala. Nah, di sini ada dua kemungkinan, yakni ada yang TV berwarna menyala sendiri atau TV hitam putih nyala sendiri. Nah, untuk yang pertama, A menyala dan B mati. Seperti soal nomor B tadi, yakni peluang A irisan B komplement. Gambarnya seperti ini. Dan peluang yang kedua adalah B menyala sedangkan A mati. Peluang A komplement irisan B. Seperti ini gambar diagram Venn-nya. Nah, untuk peluang A irisan B komplement tadi udah kita dapat di soal nomor B mendapatkan hasil 0,2, sedangkan peluang A komplement irisan B sama dengan peluang B min peluang A irisan B. Peluang B-nya adalah 0,3, sedangkan peluang A irisan B adalah 0,2 sehingga didapatkan 0,1. Jadi peluang tepat satu TV yang menyala adalah peluang A irisan B komplement ditambah peluang A komplement irisan B, yakni 0,2 ditambah 0,1 sama dengan 0,3. Nah, untuk terakhir adalah peluang kedua TV mati. Peluang kedua TV mati ini menunjukkan diagram Venn seperti ini. Jadi kedua TV itu tidak ada yang menyala. Yakni peluang A komplement irisan B komplement. Nah, ini kita menggunakan rumus nomor 6. Nah, rumus nomor 6 ini adalah peluang A gabungan B sama dengan 1 min peluang A komplement irisan B komplement. Nah, untuk menunjukkan rumus P A komplement irisan B komplement, sehingga kita pindah ruaskan saja menjadi peluang A komplement irisan B komplement sama dengan 1 min peluang A gabungan B, yakni 1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,5. Nah, demikian pertanyaan A, B, C, D dari nomor 23 dari saya, Andrea Figurinian. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Yunda Oktaviani dengan NRP 50022311018. Jadi di sini saya akan menjelaskan pekerjaan dari kelompok saya, kelompok 3 pada nomor 28. Nah, pada nomor 28 ini terdapat soal di mana terdapat 5 bola berwarna biru dan 3 bola berwarna merah. Nah, pada soalnya jika kita mengambil 3 bola tanpa pengembalian, maka sebelum kita mengerjakan A, B, C, dan D-nya, dari soal tersebut kita memperoleh peluang, yaitu bola merah kita simbolkan dengan M dan bola biru kita simbolkan dengan B, dimana peluangnya terdapat MMM, MMB, MBB, MBM, BBB, BBM, BMB, dan BMM. Jadi terdapat 8 peluang. Nah, kita masuk ke soal yang A, di mana soal A ini peluang tidak ada bola merah tersisa setelah pengambilan ketiga. Jadi pada 3 kali pengambilan bola merah ini terambil semua. Nah, kita bisa simbolkan di sini A untuk pengambilan pertama merah, B untuk pengambilan kedua merah, dan C untuk pengambilan ketiga merah. Nah, untuk peluang terambilnya semua bola merah pada 3 kali pengambilan kita bisa simbolkan dengan PMMN, di mana rumusnya adalah peluang A dikali dengan peluang B dengan syarat A dan dikali dengan peluang C dengan syarat A gabungan dari peluang B. Lalu kita ubah pecahan, di mana peluang A ini bernilai 3/8, 3 dari jumlah bola merah dan 8 dari keseluruhan jumlah bola tersebut. Lalu di mana peluang B dengan syarat A ini memiliki jumlah 2/7, di mana 2 ini dari hasil merah yang sudah terambil di peluang A, maka dikurangi 1, karena ini tanpa pengembalian jumlah keseluruhannya pun dikurangi 1, jadi 2/7. Dan yang terakhir 1/6, di mana bola merah ini dikurangi 1 lagi, dan untuk jumlah keseluruhan dikurangi 1 lagi, makanya jadi 1/6. Dari perkalian tersebut di sini dihasilkan 6/336, di mana kita bisa menyederhanakan menjadi 1/56.
ke soal yang kedua, yaitu B, di mana di sini terdapat soal peluang tersisanya 1 bola merah. Nah, jika tersisa 1 bola merah, maka dalam 3 kali pengambilan terdapat 2 bola merah. Nah, kita punya 3 kemungkinan, yaitu pengambilan pertama merah, kedua merah, dan ketiga biru. Lalu ada yang merah biru merah dan biru merah merah. Nah, kita akan menghitung dari 3 peluang ini. Untuk yang pertama, peluang merah merah biru, kita bisa merumuskan dengan peluang merah pertama dikali dengan peluang merah kedua dengan syarat peluang merah pertama sudah terpenuhi, dan dikali dengan peluang biru pertama dengan syarat peluang merah pertama irisan dari peluang merah kedua. Nah, dari perkalian ini kita dapat 3/8 dikalikan 2/7 dan dikalikan 5/6. Lalu kita peroleh 30/336 yang bisa kita sederhanakan menjadi 5/56. Lalu lanjut yang kedua, yaitu peluang untuk merah biru merah. Di sini kita memiliki rumus, yaitu peluang merah pertama dikalikan dengan peluang biru pertama dengan syarat peluang merah pertama sudah terpenuhi, dikalikan dengan peluang merah kedua dengan syarat peluang merah pertama gabungan dari peluang biru pertama. Nah, dari rumus ini kita dapatkan 3/8 dikalikan 5/7 dan dikalikan 2/6. Itu sama dengan 30/36 yang disederhanakan menjadi 5/56. Lalu yang ketiga, yaitu peluang biru merah merah. Nah, peluang ini memiliki rumus, yaitu peluang biru pertama dikalikan peluang merah pertama dengan syarat peluang biru pertama sudah terpenuhi, lalu dikalikan dengan peluang merah kedua dengan syarat peluang biru pertama gabungan dari peluang merah pertama. Nah, dari rumus ini dihasilkan perkalian 5/8 dikalikan 3/7 dikalikan 2/6, yaitu hasilnya 30/336 yang disederhanakan menjadi 5/56. Lalu kita total dari 3 kemungkinan ini, yaitu kemungkinan PMMB ditambah peluang MBM ditambah peluang BMM, yaitu terdapat 15/56. Nah, ke soal yang selanjutnya, yaitu yang C, di mana di sini kita disuruh mencari peluang bola merah pertama pada pengambilan terakhir. Nah, berarti 2 pengambilan pertama yaitu biru-biru dan yang terakhir merah. Nah, kita misalkan untuk A pengambilan pertama biru, untuk B pengambilan kedua biru, dan untuk C pengambilan ketiga merah. Lalu kita rumuskan peluang dari biru-biru merah ini, yaitu peluang A dikali peluang B dengan syarat peluang A sudah terpenuhi, dikali peluang C dengan syarat peluang A gabungan dari peluang B. Nah, kita mendapatkan 5/8 dikalikan 4/7 dikalikan 3/6. Lah, 5/8, 4/7 dan 4/7 dan 3/6 ini kita peroleh dari 5/8, 5 sendiri dari jumlah bola biru, 8 dari jumlah keseluruhan. Lalu berlanjut ke sebelahnya, 4 ini dari jumlah bola biru yang sudah dikurangi 1 karena sudah terpakai di peluang A, dan 7 ini kita peroleh dari jumlah keseluruhan yang dikurangin 1 karena ini adalah pengambilan tanpa pengembalian, maka jumlahnya akan terus berkurang. Dan yang terakhir 3/6, 3 ini dari jumlah bola merah yang masih utuh 3 karena di pengambilan sebelum-sebelumnya kita mendapatkan biru, dan 6 sendiri dari jumlah keseluruhan yang sudah dikurangin dari 2 pengambilan. Nah, dari sini kita mendapatkan hasil 20/112, di mana kita bisa menyederhanakan menjadi 5/28. Dan untuk soal terakhir, yaitu peluang ada bola merah pada pengambilan terakhir. Jadi dari 3 pengambilan itu yang terakhir pasti bola merah. Kita mempunyai 4 kemungkinan, yaitu pengambilan yang mendapat biru-biru merah, biru merah merah, merah biru merah, dan merah merah merah. Nah, kita akan menghitung lagi, di mana yang pertama dari peluang biru-biru merah yang memiliki rumus peluang biru pertama dikalikan dengan peluang biru kedua dengan syarat peluang biru pertama sudah terpenuhi, dan dikalikan peluang merah pertama dengan syarat peluang biru pertama gabungan dari peluang biru kedua. Di sini kita mendapatkan 5/8, 4/7, 3/6. Hasil dari perkalian ini adalah 5/28. Lalu ada peluang terambilnya biru merah-merah. Di sini terdapat rumus peluang dari biru pertama dikalikan
peluang dari merah pertama dengan syarat peluang biru pertama sudah terpenuhi, dikali dengan peluang merah kedua dengan syarat peluang biru pertama gabungan dari peluang merah pertama. Nah, dari sini kita mendapatkan rumus 5/8 dari peluang biru pertama, ya 5 dari jumlah biru, 8 dari jumlah keseluruhan, lalu ada 3/7, 3 dari jumlah keseluruhan merah yang baru terambil pada pengambilan kedua, 7 ini dari pengulangan jumlah keseluruhan yang sudah dikurangi pengambilan pertama, lalu yang terakhir 2/6, 2 ini dari pengambilan bola merah yang sudah dikurangi dari pengambilan kedua, dan 6 dari jumlah keseluruhan yang sudah dikurangi dari pengambilan pertama dan kedua. Nah, kita mendapatkan hasil 5/168 yang bisa disederhanakan menjadi 5/56. Lalu untuk kemungkinan ketiga yaitu peluang terambilnya merah biru merah. Dan untuk caranya sendiri di sini terdapat peluang merah pertama dikalikan peluang biru pertama dengan syarat peluang merah pertama sudah terpenuhi, lalu dikalikan peluang merah kedua dengan syarat peluang merah pertama gabungan dari peluang biru pertama. Di sini kita mendapatkan 3/8 dikali 5/7 dikalikan 2/6 yang hasilnya adalah 15/168 atau bisa disederhanakan menjadi 5/56. Dan yang terakhir yaitu peluang terambilnya merah merah merah. Seperti yang sudah kita hitung pada soal A, peluang terambilnya merah merah ini berjumlah 1/56. Nah, dari 4 kemungkinan itu kita bisa mentotal semuanya, yaitu 5/28 ditambah 5/56 ditambah lagi 5/56 dan terakhir ditambah 1/56. Dari penjumlahan ini kita mendapatkan 42/112 yang bisa kita sederhanakan menjadi 3/8. Udah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Azaliza Mustafa dengan NPP terakhir 014. Dan saya Tisa Nargia Megandana dengan NPP terakhir 079. Oke, jadi di sini kita bakalan ngebahas soal nomor 36 di teori peluang bab 1. Jadi langsung aja. Oke, jadi soal yang akan kita bahas adalah drawer A contains 5 pennies and 3 dimes, while drawer B contains 3 pennies and 7 dimes. Jadi drawer A berisi 5 pennies dan 3 dimes, sementara drawer B berisi 3 pennies dan 7 dimes. A drawer is selected at random and a coin is selected at random from that drawer. Jadi salah satu laci dipilih secara acak, kemudian satu koin diambil dari laci tersebut. Untuk pertanyaannya ada A dan B ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah berapa peluang untuk mendapatkan dime, dan juga yang kedua, jika koin yang diambil adalah dime, berapa peluang bahwa dime tersebut diambil dari drawer B. Oke, langsung aja lanjut. Nah, jadi berdasarkan soal tadi, kita tuh ada 2 drawer atau 2 laci. Jadi yang pertama tuh lacinya tuh ada 5 pennies dan juga 3 dimes. Dengan total berarti keseluruhan dalam koin yang ada dalam drawer 1 itu ada 8. Jadi masing-masing untuk peluangnya itu akan dibahas di selanjutnya. Nah, untuk di drawer 2, itu kita punya 3 pennies dan juga 7 dimes atau 7. Jadinya di total drawer 2 itu ada 10 koin. Untuk pembahasan soal pertama itu adalah menentukan peluang memilih dime. Jadi kita akan gunakan aturan peluang total. Langkah-langkahnya yang pertama, karena ada 2 drawer, jadi kita memiliki peluang yang sama, yaitu setengah, karena ada satu dari 2 pilihan. Terus kita memilih dime dari masing-masing drawer. Nah, untuk seperti yang sudah disebutkan tadi, dari drawer A itu ada 3 dime, jadi ada 3 dari total 8. Terus juga di drawer B itu ada 7 dari total 10, jadi 7/10 untuk drawer B. Kemudian untuk mendapatkan seluruh peluang dari memilih dime, kita menggabungkan peluang memilih dime dari drawer A dikalikan dengan peluang didapatkan dari drawer A, ditambah dengan peluang memilih dime dari drawer B dikali dengan peluang didapatkan dari drawer B. Jadi totalnya 3/8 dikali setengah, yaitu peluang dari drawer, ditambah 7/10 dan dikali setengah. Kemudian hasilnya didapatkan 86/160 atau ketika disederhanakan menjadi 43/80. Oke, langsung lanjut ke yang soal B. Jadi yang B ini dicari adalah peluang diambilnya koin pada drawer B dengan syarat yang terambil itu harus dime. Jadi kita mengikut aja di di rumus yang sebelumnya. Jadi ketika kita mau tahu peluang B dengan syarat D atau D itu dimes, maka yang perlu
Maka jawabannya adalah peluang dari B irisan D dan dibagi sama peluang dari D itu tadi. Karena kan tadi udah ketemu ya berapa masing-masing dari peluangnya, maka langsung aja kita kalikan. Jadi peluang dari B irisan D sama dengan peluang dari D dengan syarat B dikali dengan peluang dari B itu sendiri. Makanya jadinya 7/10 dikali setengah sama dengan 7/20, maka didapatkan peluang D itu adalah 4/3/80. Nah, sedangkan peluang B dengan syarat D adalah 7/20 dibagi dengan 43/80, sehingga didapatkan langsung disederhanakan jadinya 28/43. Oke, Sekian. Terima kasih. Selanjutnya untuk soal nomor 42, diketahui probabilitas menembak tepat sasaran pada setiap tembakan, dimisalkan pH itu sama dengan 0,9. Lalu probabilitas gagal menembak tepat sasaran atau dimisalkan PM sama dengan 1 minus 0,9 sama dengan 0,1. Penembak tersebut memiliki dua pistol. Yang pertama, pistol berisi 2 peluru dan juga yang kedua, pistol berisi 1 peluru. Untuk probabilitas memilih pistol secara acak yaitu setengah. Oke, yang pertama itu untuk mencari probabilitas memilih pistol 2 peluru. Di sini ada dua kemungkinan. Untuk kemungkinan pertama itu mengenai target pada tembakan pertama, lalu meleset pada tembakan kedua. Untuk jawabannya, PHM sama dengan PH dikali PM, sama dengan 0,9 dikali 0,1 sama dengan 0,09. Untuk kemungkinan kedua, itu meleset pada tembakan pertama, berhasil pada tembakan kedua. Untuk jawabannya, PMH sama dengan PM dikali PH sama dengan 0,1 dikali 0,9 sama dengan 0,09. Jadi, probabilitas mengenai target tepat satu kali dengan pistol berisi 2 peluru sama dengan PA sama dengan setengah dikali 0,18 sama dengan 0,09. Lalu untuk kemungkinan memilih pistol dengan 1 peluru, yaitu P1 sama dengan PH sama dengan 0,9. Karena probabilitas memilih pistol berisi 1 peluru adalah setengah, maka PB sama dengan setengah kali 0,9 sama dengan 0,45. Jadi total probabilitas mengenai target tepat satu kali adalah PA plus PB sama dengan 0,09 ditambah 0,45 sama dengan 0,54.